Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi akuntansi partai politik, yayasan, dan tempat ibadah yang disusun oleh kelompok kami, Aulirona Andira, Deliana Erika, Kartika Avelina Yohana Malau, Putri Sari, dan Sri Rizky. Sumber dana partai politik: yang pertama iuran anggota, sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum. Yang ketiga bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah. Akuntansi partai politik, pengertiannya, partai politik itu adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000. Di mana itu terdapat beberapa penyusunan pelaporan keuangan dalam partai politik. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Lanjut. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap partai politik: melakukan penelitian secara substansi dan administratif terhadap akta pendirian partai politik, melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan pengurusan, melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, pembubaran atau penggabungan partai politik. Pengawasan atas partai politik di Indonesia dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri. Pelaporan dana kampanye partai politik: yang pertama Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 55 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2010, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2010. Implementasi akuntansi publik pada tempat ibadah. Praktik pembukuan atau akuntansi yang ada masih menggunakan sistem tata buku tunggal atau single entry dan berbasis kas. Kelemahannya, informasi yang disediakan tidak komprehensif sehingga informasi yang parsial atau sepotong-potong, tidak memadai untuk pengambilan keputusan yang berguna. Selain itu, basis kas memiliki kelemahan, informasi yang lebih kompleks tidak dapat dihasilkan, hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan sumber daya lain. Pertanggungjawaban kepada umat jadi terbatas hanya pada penggunaan kas dan tidak pada sumber daya lain. Pada umumnya, siklus akuntansi pada organisasi nirbala seperti tempat ibadah dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu pencatatan, pengkisaran, dan tahap laporan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan itu adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan melakukan kegiatan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut dalam sebuah badan usaha. Dan siklus akuntansinya sama dengan tempat ibadah. Yang tadi dana struktur dana universitas, ada dana lancar yang terbagi menjadi dana yang penggunaan terbatas dan tidak terbatas, ada dana pinjaman, dana abadi, dana amunitas, dan pensiun, dana pembangunan. Sekian, mohon maaf.